Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulkiman Sukardi dengan NIM 2150805071111007. Saya dari kelas BO2 Ganjil, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang fenomena alam yaitu El Nino dan La Nina. Apa itu El Nino? El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak lelaki atau anak laki-laki. Karena munculnya El Nino di sekitar hari Natal atau akhir Desember. Selain fenomena menghangatnya suhu permukaan laut, terjadi pula fenomena mendinginnya suhu permukaan laut akibat menguatnya upwelling. Menurut Taufik 2011, El Nino adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air di Laut Pasifik bagian timur. El Nino terjadi pada 2-7 tahun dan bertahan hingga 12-15 bulan. Ciri-ciri terjadi El Nino adalah meningkatnya suhu permukaan laut di kawasan Pasifik secara berkala dan meningkatnya perbedaan tekanan udara antara Darwin dan Tahiti. El Nino dan La Nina merupakan dinamika atmosfer dan laut yang mempengaruhi cuaca di sekitar Laut Pasifik. El Nino merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudra Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di daerah Khatulistiwa bagian tengah dan bagian timur. Kemudian ada dampak El Nino bagi Indonesia. Fenomena El Nino berpengaruh kuat terhadap iklim di Indonesia. Berkurangnya curah hujan dan terjadinya kemarau berkepanjangan adalah dampak langsung yang bisa memicu masalah lain pada sektor pertanian seperti gagal panen dan melemahnya ketahanan pangan. Kemudian apa itu La Nina? La Nina merupakan kebalikan dari El Nino itu sendiri. La Nina menurut bahasa penduduk lokal atau orang Amerika Latin berarti bayi perempuan. Peristiwa ini dimulai ketika El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru Ekuator kembali bergerak ke arah barat. Air laut di tempat itu suhunya kembali seperti semula atau bersuhu dingin dan upwelling muncul kembali. Kemudian ada dampak La Nina bagi Indonesia. Perjalanan air laut yang panas ke arah barat akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya, wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah yang bertekanan rendah atau daerah yang bertekanan minimum, dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut membawa banyak sekali uap air, sehingga di Indonesia akan sering terjadi hujan lebat. Itulah sebabnya penduduk Indonesia diminta untuk waspada apabila faktor La Nina terjadi, karena dapat menyebabkan peristiwa banjir. Kemudian ada dampak El Nino dan La Nina. Untuk Indonesia sendiri, ketika El Nino berlangsung, musim kemarau menjadi sangat kering serta permulaan musim hujan yang terlambat. Sedangkan kebalikannya, ketika La Nina berlangsung, musim penghujan akan tiba lebih awal dari biasanya dan dapat menyebabkan banjir di Indonesia. Kemudian di sini ada proses terjadinya El Nino dan La Nina. Saya ingin menjelaskan proses terjadinya El Nino terlebih dahulu. Pada saat tertentu, air laut yang panas dari perairan di Indonesia bergerak ke arah timur menyusuri ekuator hingga ke pantai barat Amerika Selatan. Pada saat yang bersamaan, air laut yang panas dari pantai barat Amerika Tengah bergerak ke arah selatan ke pantai barat Peru atau Bolivia. Terjadi pertemuan air laut yang panas dari Indonesia dengan Amerika Tengah di pantai barat Peru, Bolivia. Berkumpullah menjadi satu massa air tersebut dalam gaya pusat dan menempati daerah yang luas. Nah, kemudian ini menyebabkan suhu di daerah tersebut akan menjadi kering dan air memuai ke atas. Akibatnya, semua angin yang berada di sekitar Samudra Pasifik dan Amerika Selatan berhembus menuju ke daerah bertekanan rendah di daerah Peru.
Dampak bagi Indonesia karena angin membawa sedikit uap air dapat menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan dan dapat menyebabkan kebakaran pada Indonesia. Kemudian saya ingin menjelaskan proses terjadinya La Nina. La Nina merupakan kebalikan dari peristiwa El Nino itu sendiri. Peristiwa La Nina bermula ketika peristiwa El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru kembali bergerak ke arah barat. Suhu air laut kembali seperti semula dan upwelling muncul kembali atau kondisi cuaca normal kembali. La Nina adalah kondisi cuaca normal setelah terjadinya peristiwa El Nino. Perjalanan air laut yang panas ke arah barat yang sampai ke wilayah Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi daerah bertekanan rendah atau minimum. Angin tersebut banyak membawa uap air sehingga menyebabkan potensi hujan lebat dan dapat menyebabkan banjir. Hal ini merupakan kebalikan dari El Nino yang menyebabkan kebakaran yang sangat hebat. Oke, sekian video pemaparan tentang peristiwa El Nino dan La Nina dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.